Iya, assalamualaikum sedulur semuanya. Hari ini hari Kamis ya. Kebetulan untuk elf tidak ada yang jalan sama sekali. Dan hari ini sebenarnya eh, proses ini ya pembuatan kandang elf ya. Nah, kebetulan tempat saya kemarin sudah ada, hanya saja kan hanya terbuat dari bambu dan terpal aja yang sudah lama rusak, dan ini kesempatan saya bisa memperbaiki setelah kemarin ada sedikit ya, ada sedikit trip, bisa untuk memperbaiki ini apa atap ya atau tempat kandang elfnya. Nah, di sini saya hanya mau sekedar cerita saja. Ternyata membuat ini apa atap ini ternyata kalau ini kan kebetulan menggunakan baja ringan atau galvalum ya. Itu kalau dibelanjakan sendiri ternyata lebih murah. Jadi intinya saya menggunakan ini menyesuaikan budget anggaran saya ya. Nah, kebetulan kalau kemarin itu dikerjakan secara borongan dan ternyata hasilnya cukup lumayan mahal ya, cukup lumayan mahal, dan saya rasa nggak mampu ya untuk membuat ini. Kalau di sini itu per meternya ada yang 150.000, ada yang 160.000, bahkan ada yang sampai 200.000 per meter untuk pembuatan ini pakai apa atap baja ringan. Jadi kemarin saya hanya menggunakan dana yang minim, jadi budget yang minim, yang penting bisa uh, untuk berteduh ya, biar elfnya nggak kepanasan, nggak kehujanan seperti itu. Nah, kemarin saya sempat belanja sendiri karena setelah setelah apa ya sempat ngobrol dengan temen. Nah, kebetulan yang ngerjakan ini teman sendiri yang juga dia sebagai driver elf juga, yaitu Mas Murjiono. Dia juga montir, juga driver elf semacam itu ya. Akhirnya aja dibelanjakan sendiri. Nah, ini akhirnya ketemu ya, dibelanjakan sendiri untuk ini galvalumnya. Ini kemarin ketemu per meter itu harganya 35.000 per meter ini. Tapi ini kan panjangnya 6 meter ya, jadi tinggal kali 6 aja. Ini per meternya kemarin 35.000, padahal sempat ada yang bilang harganya 30.000, ternyata naik karena barangnya mulai banyak yang langka ya. Terus untuk rangkanya ini satu batang itu panjangnya 6 meter juga, itu harganya juga naik, yang sebelumnya 65.000 jadi 70.000 per batang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak ya, tinggal apa merapikan dan nanti menutup. Ya karena untuk proses pembuatannya hanya untuk apa ya, kerjaan sampingannya Mas Mur, jadi agak lama. Ini sudah 3 hari ini baru terpasang ini ya. Oh ya, ini hanya sekedar sebagai apa ya, intinya mensiasati aja ya, mensiasati membuat kandang elf yang murah dan hasilnya cukup lumayan dan rapi ya. Nah, untuk kebetulan untuk pemasangan ini tidak menggunakan baut, jadi tidak dibaut tapi di ini paku rivet. Jadi emang prosesnya agak lama juga, tapi kerapiannya jadi terlihat ya. Jadi untuk cuman prosesnya lama, proses merangkai atap ini. Oke, hanya sekedar cerita saja untuk mensiasati pembuatan kandang elf karena udah lama. Nah, sekarang ini saya perbaiki. Nah, bersama untuk teknisinya biasa, bengkel serba bisa. Mas Murjiono yang biasa ngutak-atik elf sekarang bikin atap ya. Nih.
Ini sudah 3 hari dia kerjakan ini, karena kemarin ngetrip juga. Akhirnya proses perbaikan atap jadi agak lama ya. Tapi memang karena ini untuk proses pembuatan atapnya beda dengan pada umumnya. Ini kreasinya Mas Murjiono sendiri. Nah, kemarin karena untuk anggaran pembuatan ini sangat minim sekali, akhirnya saya mencoba untuk belanja sendiri untuk bahannya, seperti galvalum ini, terus ini untuk rangkanya juga ini kemarin belanja sendiri. Akhirnya Mas Murjiono siap untuk merangkainya ya. Jadi dia merangkai sendiri ya, sesuai pengalamannya. Biasanya pengalaman di bengkel atau mekanik mesin ya, mesin mobil apapun, dan teknik pengelasan pun dia pokoknya serba bisa. Nah, ini sekarang merangkai untuk pembuatan atap ya. Nah, kakame sing duwe buartin gitu ya. Aku ora ngerti jenenge ngene sapa ya. jadi untuk sementara ini ya elf masih tempatnya masih seperti ini ya, jadi kepanasan terus. Jadi ini untuk proses pengerjaan pembuatan atap ya, atap untuk tempat parkir elf ini, karena biaya produksi atau biaya pembuatannya cukup minim sekali ya, terpaksa seperti ini proses pembuatannya. Jadi dikerjakan pokoknya sebisanya ya. Nah, kebetulan Mas Mur sendiri kan pekerjaannya juga banyak. Kayak seperti kemarin untuk berangkat ke Sarangan, trip wisata Sarangan itu yang berangkat Mas Murjiono itu. Sekarang melanjutkan pekerjaan pembuatan atap. Oh iya, dan lagi ini soal untuk perkembangan YouTube-nya Pak John. Nanti saya informasikan ya, YouTube-nya Pak John seperti apa, sudah sampai mana. Itu. Untuk sementara untuk perkembangan YouTube-nya Pelor Medan, kemarin Mas Farhan kan minta tolong juga untuk didaftarkan ke AdSense. Hanya saja masih terkendala di Gmail-nya. Ternyata Gmail-nya itu ada proteknya, diprotek ya. Jadi saya tidak bisa masuk atau login ke Gmail-nya, karena di situ ada keamanannya, harus memverifikasikan kode yang dikirimkan dari Google ke nomor yang sudah didaftarkan. Kebetulan kalau nggak salah itu kemarin atas nama calon istrinya Bang Farhan itu. Jadi saya juga repot juga, nggak bisa login. Akhirnya sampai sekarang ini saya belum bisa untuk mendaftarkan AdSense. Kemarin saya nyoba beberapa kali itu gagal terus, tidak bisa masuk. Jadi untuk channel Pelor Medan harus bersabar ya. Harap maklum karena saya sendiri juga sebenarnya bukan ahli IT ya. Hanya otodidak. Pokoknya sebisa saya ya. Jadi saya belum bisa untuk memverifikasikan atau monetisasinya untuk channel YouTube-nya itu Pelor Medan
220 atau apa itu kemarin channelnya. Oke, gitu saja cerita dari saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, ini untuk update perkembangan YouTube Pak John atau John 270 official, verifikasi alamat penagihan. Jadi intinya kita tinggal menunggu PIN, dimana PIN sudah dikirim ya, sejak tadi siang sudah dikirim, diperkirakan dalam waktu 2-4 minggu. Jadi PIN-nya akan sampai 2-4 minggu ke alamatnya Pak John. Oke, alhamdulillah ya, tinggal nunggu PIN saja. Semoga saja nanti sampai di tangannya Pak John.